Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vera Rahmadeli dengan NPM C1A023030. Di sini saya dari kelas 4B. Baiklah, saya akan menjelaskan apa saja sih yang sudah saya pahami terkait dengan video materi yang pertama dan video materi yang kedua, yaitu tentang pengelolaan sumber daya alam yang dapat diperbarui. Yang pertama, yaitu cara terbaik dalam mengambil sumber daya alam yang bisa diperbarui. Nah, intinya kalau kita mau ngambil sumber daya alam nih yang bisa diperbarui kayak ikan di laut atau pohon di hutan secara pintar, ada dua aturan penting. Yang pertama yaitu harga jual harus pas sama ongkos bikin barangnya. Ini karena sumber daya alam itu punya biaya kesempatan, alias kalau nggak kita pakai buat ini bisa dipakai buat yang lain. Jadi harga jualnya tuh harus nutup semua ongkos termasuk biaya kesempatan itu. Nah, yang kedua, uang lebih atau keuntungan dari sumber daya alam itu harus naik terus seiring waktu ngikutin bunga bank. Jadi kalau kita nunda nggak ambil sekarang, nilainya itu harus lebih tinggi di masa depan karena ada potensi keuntungannya. Yang kedua, pengaruh banyaknya persediaan sumber daya alam. Nah, jumlah sumber daya alam yang tersedia itu bisa beda-beda pengaruhnya ke biaya produksi. Yang pertama, kalau persediaannya makin banyak, kadang biaya produksinya malah makin naik. Misalnya kalau ikannya banyak banget nih di laut, mungkin malah susah nangkepnya, jadi butuh waktu dan biaya lebih. Yang kedua, kadang nggak ada pengaruhnya sama sekali. Berapapun jumlah pohon di hutan, ongkos nebang satu pohon ya segitu-gitu aja. Yang ketiga, biasanya sih kalau persediaannya makin banyak, biaya produksinya malah nurun. Contohnya, kalau air bersihnya melimpah, yang lebih murah buat ngelola jadi air minum. Yang ketiga, kalau nggak yakin nih sama sumber daya alam, kadang kita tuh nggak yakin ya besok permintaan ikan kayak gimana, atau tiba-tiba ada penyakit buat tanamannya. Ketidakpastian ini bisa bikin dua hal. Nah, yang pertama itu depresi. Kita jadi buru-buru ngabisin sumber daya alam karena takut besok nggak ada harganya atau malah hilang. Yang kedua yaitu ada konservasi. Kita jadi lebih hati-hati ngejaga sumber daya alamnya karena takut nanti malah nggak ada sama sekali. Nah, yang keempat ada cara pintar nih pakai SDA yang bisa pulih. Dulu ada konsep namanya MSY atau Maximum Sustainable Yield. Intinya kita itu bisa ngambil sebagian sumber daya alam terus-terusan tanpa bikin habis. Kayak misalnya kalau populasi ikan sekian, kita bisa nangkap sejumlah tertentu setiap tahunnya tanpa bikin ikannya punah. Nah, tapi konsep MSY ini ada kurangnya. Makanya sekarang itu lebih banyak pakai OSY atau Optimum Sustainable Yield. Nah, kalau OSY ini lebih mikirin untung ruginya. Kita ngitung enaknya ngambil sumber daya alam seberapa banyak, biar sekarang untung tapi besoknya juga masih ada. Jadi nggak cuma mikirin jumlahnya tapi juga nilai ekonominya. Dan yang terakhir, kalau SDA jadi milik bersama. Kalau sumber daya alam itu kayak punya bareng-bareng nih, misalnya laut bebas atau udara, biasanya malah cepat habis atau rusak. Ini karena semua orang itu bebas pakai tanpa ada yang bertanggung jawab penuh. Nah, kepunahan, kalau semua orang itu bebas nangkap ikan sebanyak-banyaknya di laut bebas, ya ikan itu bisa habis. Nah, cara ngatasinnya ya harus jelas siapa yang punya hak buat ngelola sumber daya alam itu. Jadi, ada yang bertanggung jawab. Nah, selanjutnya pencemaran, sama kayak udara atau sungai yang semua orang bisa buang limbah. Akhirnya jadi kotor semua. Cara ngatasinnya ya harus ada aturan yang ngebatasi orang buat pakai lingkungan seenaknya, dan juga harus ada cara buat ngasih nilai ke lingkungannya. Maksudnya, kita harus sadar kalau lingkungan itu penting dan punya nilai ekonomi juga, bukan cuma tempat buang sampah. Nah, intinya materi ini ngajarin kita buat mikir panjang nih kalau mau pakai sumber daya alam yang bisa diperbarui. Jangan cuma mikirin untungnya sekarang, tapi juga harus mikirin biar besok masih ada dan nggak rusak. Terus, kepemilikan dan aturan itu penting banget biar sumber daya alam yang habis itu nggak sia-sia. Maksudnya sumber daya alam itu nggak habis sia-sia. Saya akan menjelaskan apa yang sudah saya pahami dari menonton video materi yang kedua. Inti dari materi itu ngomongin soal gimana sih caranya ngatur sumber daya alam kayak hutan, laut, dan lain-lain biar nggak rusak dan tetap bisa dipakai semua orang. Nah, salah satu caranya yaitu dengan melibatkan masyarakat setempat. Kenapa sih masyarakat penting? Ya, karena mereka yang paling dekat sama sumber daya alam itu. Jadi, mereka punya kepentingan langsung nih buat menjaganya demi kehidupan mereka sendiri dan anak cucu. Nah, biar pengelolaan berbasis masyarakat ini berhasil, ada beberapa hal nih yang perlu diperhatiin. Yang pertama yaitu ada batas wilayah yang jelas biar nggak rebutan dan tahu mana area kelola sendiri. Yang kedua yaitu ada aturan main yang disepakati, kayak nggak boleh nih ngebom ikan, jam berapa boleh nangkepnya, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu ada hak dan tanggung jawab yang jelas, siapa boleh ngapain aja dan tanggung jawabnya itu apa. Yang keempat yaitu siapa bosnya, ada tokoh atau lembaga yang jadi penggerak nih dan pengambil keputusan. Yang kelima yaitu cara ngawasinnya, gimana sih caranya biar aturan ini tuh benar dijalankan gitu. Dan yang terakhir itu ada sanksi. Kalau ada yang melanggar, hukumannya itu apa? Nah, ternyata teman-teman, model pengelolaan berbasis masyarakat ini beda-beda jenisnya, tergantung sejarahnya, tujuannya itu lebih ke lingkungan, ekonomi, atau dua-duanya, dan kondisinya sekarang itu gimana. Dan ada yang udah dari dulu seperti adat,
dan ada yang dibangkitkan lagi, dan ada juga yang baru dibentuk. Terus, berhasil atau enggaknya pengelolaan ini juga dipengaruhi nih banyak hal. Dari luar ada dukungan pemerintah, kebijakan, pengaruh pasar global, dan dari dalam itu ada pentingnya sejarah masyarakatnya, seberapa kompak mereka, dan terutama ada nggak pemimpin yang benar-benar peduli dan bisa menggerakkan masyarakatnya. Nah, gampangnya sih gitu, melibatkan masyarakat dalam ngurusin alam itu penting. Tapi ada banyak hal yang perlu diatur biar benar-benar jalan dan bermanfaat buat semuanya. Baik, itulah materi dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.